Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jika di partai sebelumnya teman-teman, pembukaan atau permainan terbaik dari Grandmaster dimenangkan oleh putih, sekarang akan dibahas dengan pembukaan dan varian yang berbeda dimenangkan oleh hitam, permainan terbaik dari Grandmaster. Dan partai ini dimainkan oleh Alexander McDonnell melawan Louis Farrell di London pada tahun 1883. Dimulai dari E4, C5, kuda F3 dan kuda C6. Pembukaan Sisilia dimulai. D4 diterima, kuda kali D4 dan E5. Kuda langsung mukul kuda di sini. Pion kali kuda dan gajah ke C4. Kuda F6 dan gajah G5 langsung mengepin. Gajah ke E7 dan menteri ke E2. Persiapan untuk rokade dari putih dibalas dengan D5. Tentu langkah ini cukup berani dari hitam teman-teman. Karena ketika terjadi pertukaran, pion yang di E5 tentunya nganggur. Langkah partai ternyata teman-teman dari putih memilih memukul kuda. Dipukul oleh gajah dan gajah ternyata ke B3 teman-teman. Rokade dari hitam dan rokade dari putih. A5 dan pion kali pion. Pion kali pion, benteng ke D1. Dengan langsung mengancam pion yang di D5 tentunya. D4 dibalas dengan C4. Berharap untuk dipotong dan pasan. Tapi itu tidak dilakukan oleh hitam. Menteri ke B6 dilanjutkan gajah C2, gajah B7, kuda D2, benteng A ke 8 dan kuda ke 4. Gajah ke D8 dibalas dengan C5. Tentu di sini seperti memukul mundur perwira dari hitam teman-teman. Menteri ke C6 dengan ancaman yang sangat tajam jika kuda ini bergerak. F3 dan gajah ke 7. Benteng A ke C1, F5 dan menteri cek ke C4 teman-teman. Raja H8, gajah ke 4. Menteri H6 dilanjutkan dengan gajah memukul benteng, unggul kualitas dari putih. Tapi di sini pion kali pion teman-teman. Dibiarkan langkah itu oleh hitam. Langsung C6 di sini ternyata. Dan diabaikan lagi-lagi. Akhirnya benteng ke C2. Dia merasa ini sangat berbahaya atau tidak baik. Makanya dia tetap membiarkan gajah yang terancam ini teman-teman. Tapi setelah menteri ke E3 cek teman-teman, tentu harus berpikir keras. Apakah ini ditutup atau harus menghindar. Jika di sini ditutup dengan benteng, tentu akan terjadi menteri untuk melepaskan penjagaannya. Dan setelah menteri mukul gajah, baru di sini C5. Dilanjutkan dengan F1 misalnya untuk dilindungi, maka di sini D3. Dipastikan unggul 1 tadi akan kembali, teman-teman. Gajah yang dibiarkan di E8 pasti kembali karena akan datang mengancam di sini sekaligus mukul pion. Maka di sini teman-teman, menteri G5. Sementara posisi tetap terancam. Dilanjutkan dengan G3 misalnya, E4. Dan setelah benteng C3, E3 gajah D7. Tentu di sini khawatir akan dipukul teman-teman. Dan masalahnya ketika di sini menteri D5 misalnya, tentu sangat parah, harus dipukul gajah ini. Setelah dipukul, benteng C2. Kenapa dibagikan cuma-cuma begitu teman-teman? Karena mustahil untuk bisa lolos. Dan dipastikan ini akan dipukul teman-teman. Kalaupun tidak diberikan, benteng ini memang harus habis teman-teman. Baik. Kembali ke posisi di saat menteri E3 ini. Langkah partai raja yang ke H1.
gajah C8 menghindari ancaman ini teman-teman. Gajah D7, F2 dan benteng ke F1. Yang jelas di sini teman-teman, dari hitam kalah kualitas tentunya. D3 dan benteng ke C3. Gajah kali gajah dibalas dengan pion kali gajah. Dan E4. Menteri C8 untuk mencoba menarik kemenangan ini teman-teman. Dibalas dengan gajah ke D8. Menteri C4 dan menteri ke E1. Susah untuk diuraikan nih teman-teman. Tapi jawaban partai ternyata benteng yang ke C1, jawaban yang sangat tepat. D2 habis itu. Inilah langkah-langkah yang memaksa putih harus menyerah. Jika di sini dipukul, tentu promosi menteri yang tidak bisa dihindari teman-teman, dan sekaligus ancaman checkmate. Kembali ke posisi di saat D2, langkah partai menteri ke C5 dengan dua sisi ancaman, yaitu mengancam benteng sekaligus menjaga pion. Dan di sini benteng G8. Jika di sini menteri yang memukul pion, maka di sini menteri kali menteri. Dan setelah dipukul akan datang checkmate. Baik, di saat posisi benteng G8, benteng D1 teman-teman, datang langkah pelan tapi pasti E3 dan dibalas dengan menteri ke C3 teman-teman. Masih mencoba melawan. Dia berpikir mungkin bahwa dari hitam akan mendorong pion ini, padahal di posisi ini dia memukul benteng teman-teman. Setelah dipukul E2 dan menyerah. Karena promosi menteri yang susah atau tidak bisa dihindari teman-teman, pasti promosi. Sementara setelah promosi, putih jadinya kalah satu perwira. Makanya di posisi ini teman-teman, dari putih langsung menyerah. Tidak perlu kita analisa mutlak menang dari hitam untuk partai ini. Kita lanjut ke partai berikutnya. Partai ini dimainkan oleh Losif Davidovic putih dan Roman Sun hitam di Capablanca Memorial pada tahun 1977. Dimulai dari kuda F3, G6 dan E4. Gajah langsung ke G7 teman-teman. Dan D4. Pembukaan catur modern defense ini teman-teman dibalas dengan D6. Kuda C3, gajah G4. Gajah G3, kuda C6 dilanjutkan dengan D5. Kuda G5 di sini tentu mengajak pertukaran. Ternyata di sini gajah G2 teman-teman langsung diambil cek, dipukul oleh pion dan gajah ke H5. Langkah ini tentu persiapan menyerang sekaligus bertahan dari posisi putih teman-teman. Gajah langsung ke B5 cek. Raja ternyata dari hitam tidak ditutup dengan pion karena percuma. Bergeser dia ke F8. Rokade dilanjutkan dengan E6. Pelan tapi pasti langkah akan keluar semua pengembangan perwira dari hitam teman-teman. Pion kali pion dan pion kali pion. Gajah ke E2 langsung. Menteri ke H4. Dan raja ke H1. Karena takut ada cek di sini, dia mendahului teman-teman. Perhatikan, inilah langkah-langkah detik yang mana putih menyerah teman-teman. Satu langkah dari ini, putih menyerah. Di mana letak menyerahnya? Silahkan di skip video ini. Jika teman-teman tahu, maka teman-teman setara dengan pemikiran Rumenstein adalah gajah memukul pion F3 cek. Di sini tentu langkah paksa teman-teman, yaitu memaksa untuk raja ini bergeser atau dipukul. Dan setelah dipukul ini teman-teman, tentu tidak bisa ditolong. Di partai, di posisi ini dari putih menyerah. Kita analisa teman-teman.
Bagaimana kalau ke G1? Tentu di sini datang G4 dan checkmate. Baik, kenapa dia menyerah di posisi ini? Bagaimana kalau dipukul oleh gajah? Akan datang gajah ke E5. Tentu di sini ancaman checkmate pula. Walaupun di sini diberikan, tetap tidak bisa dibantu. E2, maka di sini langsung checkmate. Itulah alasannya kenapa di posisi ini dari putih menyerah, teman-teman. Kita lanjut ke partai berikutnya. Putih dipegang oleh Efim Geller dan hitam dipegang oleh Boris Spassky, teman-teman, di USR Zonal pada tahun 1964. Dimulai dari E4 oleh putih dan E5 dijawab Spassky. Kuda F3 dan kuda C6. Gajah B5, A6. Gajah keempat di sini D6. Rokade dari putih. Pembukaan Ruy Lopez varian Stand It Defend, teman-teman. Gajah G4 dengan mengepin kuda dan H3. Gajah H5, C3, kuda F6 dan dibalas dengan D4. Mengajak pertukaran ini diabaikan oleh Spassky dengan mendorong B5. Gajah B3, gajah E7 dan gajah ke E3. Rokade dari hitam, kuda B ke D2. D5, G4. Setelah G4 ini, teman-teman, ditarik mundur oleh Spassky dengan gajah G6. Pion kali pion sekarang. Dan kuda di sini memukul E4. Tentu mengajak pertukaran dari langkah ini, teman-teman. Tapi dari putih menolak dengan kuda ke B1 kembali. Menteri C8 dibalas dengan kuda ke D4. Kuda kali pion dan F4. Langkah serangan yang mengharuskan rugi 1 perwira di sini dari Spassky, teman-teman. Dia menjawab C5. Sekarang apakah pertukaran ini dilanjutkan atau putih menghindar? Langkah partai pion kali kuda dan pion kali kuda, teman-teman. Sama-sama tidak mau beranjak dari posisi tadi. Pion kali pion di sini menjadi bagus sekilas posisi dari putih dan menteri ke D7. Kuda ke D2 mengajak pertukaran di sini. F6 dijawab oleh hitam. Benteng C1 dan dibalas raja ke H8. Karena ada kemungkinan pion gajah yang di B3 ini, teman-teman. Gajah ke F4 dibalas dengan pion kali pion. Gajah memukul pion dan gajah G5. Tentu di sini langkah ini memaksa sebenarnya dari putih untuk memukul kuda, tapi akan rugi kualitas. Langkah partai dimainkan oleh putih, teman-teman, dengan mengancam menteri langsung. Inilah langkah yang kontroversi dari Spassky, teman-teman. Di posisi ini Spassky bukan menggeser menteri, karena langkahnya sudah masuk ke langkah serba salah jika Spassky menggeser menteri. Langkah Spassky di sini membuang menteri hanya ditukar dengan benteng, teman-teman. Luar biasa. Gajah langsung menerima tawaran itu. Dan gajah ke E3. Langkah brilian dimulai dari sini, teman-teman. Baru ketahuan setelah gajah ini cek. Raja di sini bergeser ke G2. Dan datang kuda memukul kuda. Langkah ini sekarang terbalik, teman-teman. Yaitu dari putih sudah masuk ke langkah serba salah. Ada beberapa kemungkinan di sini, teman-teman. Di posisi ini, jawaban partai adalah benteng kali benteng cek. Tapi jika di sini gajah kali pion sekaligus mengancam benteng, akan datang mengancam menteri. Dan pilihannya jika menteri ini bergeser akan terjadi cek tentunya. Jika di sini menteri memukul, tentu di sini permainan sekilas menjadi imbang, tapi hitam unggul 1 perwira, teman-teman.
Jika di sini pilihan langkah tadi di saat posisi kuda memukul kuda ini, benteng ke E1 yaitu menghindari pertukaran, maka akan terjadi cek di F2, G3, kuda ke E4. Ancaman adalah checkmate di sini, teman-teman. Masih bisa lari. Kalau dia lari tadi ke H1, tentu datang cek gajah terang. Terbaik adalah H4, tapi tetap di close dengan gajah G5. Kembali ke posisi. Bagaimana kalau di posisi ini misalnya menteri ke E2? Tentu di sini dicek terlebih dahulu, teman-teman. Dan ini masuk ke langkah serba salah. Bergeser kemanapun raja, benteng harus hilang. Dan jika di sini ditutup, itu percuma. Karena dipukul pun tetap di sini unggul 1 perwira dari 4 perwira, teman-teman, dari hitam. Baik, kembali ke posisi di saat kuda ini memukul kuda. Langkah partai, teman-teman. Benteng kali benteng cek. Benteng kali benteng dengan tetap ancaman cek di sini. Dari putih ternyata memukul pion D5 untuk menghindari cek gajah nantinya. Benteng cek ke F2 dan dijawab G3. Dibalas di sini dengan kuda ke F1. Apakah ini mau dipukul oleh menteri? Itu mustahil, teman-teman, karena akan tetap selisih 1 perwira. Raja ke H4 dibalas dengan H6 dengan ancaman cek di G5, gajah gelap dari hitam. Gajah ke D8. Langsung di sini 1 langkah dari putih menyerah, teman-teman. Kemana yang membuat menyerah adalah benteng ke F8 dengan mengancam gajah. Sekilas di sini, teman-teman, masih belum kelihatan apakah bisa mat atau masih bisa bertahan. Tapi di partai ini dari putih menyerah. Ternyata setelah dianalisa, teman-teman, di sini ada beberapa kemungkinan. Jika di sini pion G5 di posisi ini, teman-teman, kenapa dia menyerah? Akan datang gajah F2 cek. Dan satu-satunya hanya bisa lari ke G4. Datang pion checkmate. Kenapa dia menyerah di posisi ini? Langkah lain, bagaimana kalau gajah ke E7 balik mengancam? Maka di sini datang checkmate gajah F2, teman-teman. Kemungkinan yang terakhir, teman-teman, bagaimana kalau menteri yang ke E1 untuk menahan kemungkinan cek ini? Di sini akan datang gajah ke E8. Tentu di sini boleh dia memukul gajah, atau misalnya dari putih mencoba mendorong pion. Jika dia memukul gajah gelap dari hitam, tentu dia harus kehilangan menteri. Tapi kalau dia mencoba mendorong pion G5, maka di sini checkmate-nya memakai benteng di F4, teman-teman. Jebakan teka-teki ini membuat pertanyaan para grandmaster karena ini pertandingan resmi, teman-teman. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Dan partai ini, teman-teman, putih dipegang oleh Paul Joner dan hitam dipegang oleh Savili Tartakower pada tahun 1914. Dimulai dari E4, E5 dan kuda F3, kuda C6, D4. Pembukaan Itali dimulai, teman-teman. Pion kali pion dan gajah ke C4. Gajah C5 dicoba dengan C3 oleh putih. D6 ternyata jawaban dari hitam, teman-teman. Pion kali pion dan gajah ke B6. Rokade dari putih. Kuda F6 persiapan rokade, kuda C3. Dibalas dengan gajah G4. Gajah ke E3, menteri ke E7. Dilanjutkan dengan H3. Di sini langsung dipukul kuda yang di F3, teman-teman. Jika di sini dipukul oleh menteri oleh putih, maka akan datang kuda tentunya memukul sekaligus mengancam menteri. Pion di sini menjadi imbang kembali, teman-teman. Tapi jika di sini dipukul oleh gajah,
Maka di sini semakin kelihatan keunggulan dari hitam. Kembali ke posisi di saat gajah ini memukul kuda, teman-teman. Langkah partai putih memainkan pion yang memukul gajah. Rokade panjang dari hitam dan D5. Persiapan dobrakan sekaligus memaksa peraduan di sini, teman-teman. Kuda ke 5 dan ternyata gajah ke 2. G5 dibalas dengan gajah memukul gajah. Dia tidak mau terpancing dengan langkah memukul pion G5, teman-teman. Pion kali pion dan kuda ke B5. Ancaman cek di sini dan dibalas dengan raja ke B8. A4, menteri ke D7. Dengan ancaman pion yang di H3 tentunya. A5 mengabaikan itu, teman-teman. Kuda ke H5 sama-sama mengabaikan dari kuda pemain. Pion kali pion dan di sini kuda ke F4. Lagi-lagi dari hitam tetap mengabaikan pion akan datang cek, teman-teman. Ternyata di sini dipukul oleh benteng pion A7. Tentu di sini terjadi serangan yang sama-sama ketat, teman-teman. Karena mungkin putih mengabaikan serangan dari hitam, berpikir dia juga akan mencengkeram mat terlebih dahulu. Tapi setelah menteri memukul pion, baru kelihatan bahwa tawaran checkmate di sini sangat dekat. Benteng di sini diberikan cek. Dipukul oleh raja, datang menteri A4, B8 dan dilanjutkan dengan A7 cek. Raja ke C8. Di sini tentu banyak pilihan, teman-teman. Untuk melanjutkan langkah serangannya, semisal di sini datang benteng C1 cek, dia cukup dijawab D7, C7 misalnya, maka tentu dipaksa turun. Kuda di sini cek, tentu di sini bergeser. Dan langkah terburuknya misalnya dia memukul, maka akan datang kuda gajah F1 untuk melindungi checkmate di sini. Menteri hanya memukul F3, lagi-lagi dengan ancaman yang sangat berbahaya. Kalaupun di sini dipukul, maka datang di sini cek, tidak jadi untuk mengambil kuda terlebih dahulu. Karena setelah bergeser raja, baru di sini ke H5 dan G1 dipukul. Tidak ada celah peluang untuk kemungkinan dari putih masuk cek lagi, teman-teman. Kembali ke posisi di saat raja ini ke C8. Langkah partai adalah kuda yang memukul, sekaligus mengajak pertukaran. Dan di sini diambil oleh benteng C1 sekarang. Tentu teknik ini sangat tajam kemungkinan dari putih, teman-teman. D8 dan dibalas dengan menteri yang ke B8. E7 di partai, teman-teman. Di posisi ini dari putih menyerah, teman-teman. Kok bisa menyerah? Baik, kita akan coba analisa. Ada di sini kemungkinan yang mungkin tajam menurut kita sekilas. Bagaimana kalau cek benteng? Akan datang F6. Dicek lagi G6, G8 dan H5. Di sini tentu bisa dipukul pion dengan menteri H7 cek, tapi akan ditutup dengan benteng. Dicek di sini walaupun diberikan, maka dipukul terlebih dahulu karena ancaman checkmate yang tidak bisa dihindari. Maka datang gajah F1. Di sini, teman-teman, tentu datang kuda ke E2. Setelah kuda ini ke E2, teman-teman, tentu memaksa gajah untuk memukul. Setelah memukul, cukup bergeser ke G6. Ancaman checkmate tidak bisa dihindari lagi, teman-teman. Makanya di posisi raja ini ke E7, putih menyerah. Kita lanjut ke partai berikutnya. Dan partai ini dimainkan oleh Grandmaster terbaru, teman-teman. Putih dipegang oleh Sharin Nihal, pemain catur yang cukup bagus dari India, melawan Andri Tang dari Cina di World Cup Rapid and Bleed 2021.
Dimulai dengan E4, E5 dan kuda F3, kuda C6 dan gajah ke B5. G6 dibalas oleh hitam, C3, A6 dan gajah ke-4, gajah G7. D4, pembukaan Ruy Lopez, varian Echeng diterima oleh hitam teman-teman. Pion kali pion dan B5, gajah C2, D6, H3 dan kuda ke F6. Rokade dari putih, hitam juga rokade dan kuda C3, gajah B7 dibalas dengan benteng E1. Persiapan untuk mendorong pion ke E5, benteng ke E8, A3, kuda ke A5, gajah G5 dan H6, gajah 4, menteri D7. Menteri C1 di sini, kuda H7, gajah G3. Sama-sama mencari celah manuver dari langkah satu ke langkah lainnya, teman-teman. C5 di sini. Tentu di sini ada peluang untuk didorong. Langkah partai dia menggeser benteng ke D1, teman-teman. Tentunya ketika lambat memukul akan terpin oleh benteng. Dipukul terlebih dahulu oleh hitam. Kuda sekarang memukul dan benteng A ke D8 dibalas dengan B4, kuda ke C4. Dilanjutkan dengan A4, kuda ke F6 dengan ancaman pion yang di E4, pion kali pion dan pion kali pion. Di sini teman-teman, kuda dibuang sekilas, tapi ternyata langkah bagus dari putih, teman-teman. Perhatikan, langkah partai kuda dibuang di E4. Terjadi pertukaran di sini tentunya. Walaupun sekilas di sini pion D6 dari hitam sangat lemah, tapi jika di sini diterima dengan kuda, maka tentu dipukul oleh gajah. Dan setelah dipukul, menteri akan dapat kuda juga, teman-teman. Secara perwira tetap imbang. Baik, kembali ke posisi. Langkah partai ternyata dipukul oleh gajah, teman-teman, tidak dengan kuda. Dan datang gajah memukul. Dilanjutkan dengan kuda di sini memukul D6 dengan memaksa dua sisi, yaitu gajah dan mengepin menteri, teman-teman. Kuda di sini menerima tawaran itu dan kuda sekarang baru memukul kuda. Di sini teman-teman, dari hitam memilih dengan memukul benteng. Tentunya di sini dari putih bisa berpeluang untuk mengambil kuda, tapi langkah partai di sini teman-teman tidak dipukul dengan kuda, tapi dengan benteng, sekaligus mengancam menteri. Langsung bergeser A7, tentu langkah yang sangat akurat. Dipukul pion H6 dengan ancaman adalah checkmate nantinya ketika kuda ini bergeser ke F6. Gajah kembali ke G7 dan menteri ternyata ke H4 lagi. Balik mengancam. Di sini langsung diterima tawaran pertukaran dan kuda memukul sekaligus mengancam. Perhatikan teman-teman, inilah detik-detik dari putih menyerah. Benteng cek ke E1 dan dibalas H2, A1 menteri. Tentu di sini putih berpeluang untuk cek. Tapi di sini ternyata dia gajah ke F4, memberikan ruang ketika dicek. Dibalas dengan cek benteng Raja G3. Satu langkah dari ini, dari putih menyerah. Kemana langkah yang buat menyerah, teman-teman? Menteri cek ke C3. Di partai, di posisi ini menyerah. Baik, coba kita analisa, teman-teman. Jika di sini F3, kenapa dia menyerah? Langkah dari Andri Tang yang megang buah hitam akan datang menteri ke E1 cek. G4, F5. Kalau dia mau selamat, tentu harus dipukul dengan kuda. Dan ketika bergeser G5, E7. Pilihannya di sini hanya bergeser, memukul pion. Menteri hilang. Kembali ke posisi di saat menteri C3. Kemungkinan yang kedua, bagaimana kalau langsung dari G4?
akan datang F5. Ketika dipukul oleh kuda, tentu dipukul di sini teman-teman. Dan jika di sini raja tidak mukul pion karena tahu konsekuensinya, akan datang cek oleh menteri. Misalnya ke H5, mencoba menghindari cek di sini. Menteri ke C4. Tentu tetap ancaman cek. Dan itu adalah checkmate teman-teman. G5 mencoba mempertahankan misalnya D1. Dan ketika dia G3, maka akan datang E2 cek. Bisa ditutup ini teman-teman. Dan jika lari, menteri ke 6. Lagi-lagi di sini tawarannya masih seru. Raja ke 5 kembali. Akan datang H7. Tawaran ini yang tidak bisa dibendung teman-teman. Karena setelah G4 akan datang menteri F7. Tentu di sini wajib untuk bergeser raja. Setelah H4 F6. Makanya di posisi menteri C3 ini teman-teman menyerah. Karena kemungkinan langkahnya sangat kecil untuk menang. Dan yang ada hanya rugi dan rugi perwira. Makanya dari Syahrinihal langsung merebahkan raja. Sampai berjumpa di video berikutnya teman-teman. Semoga bermanfaat pembukaan 5 varian dari hitam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.